Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Samal Alfarizi Ramadhani dari Prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah probabilitas dan statistik. Yaitu saya akan mempresentasikan materi mengenai distribusi probabilitas variabel random yang merupakan salah satu topik dalam mata kuliah probabilitas dan statistik. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah agenda materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama kita akan membahas konsep dasar, yaitu perbedaan antara variabel random, discrete, dan continue. Kedua, kita akan membahas distribusi discrete, hipergeometrik, binomial, Poisson. Nah, yang ketiga kita akan membahas distribusi continue, khususnya distribusi normal dan kurva lonceng. Nah, variabel random adalah variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil suatu kejadian acak. Ada dua jenisnya. Nah, yang pertama variabel discrete, yaitu data yang hanya bisa dihitung. Variabel discrete yaitu data yang hanya bisa berupa bilangan bulat yang dapat dihitung. Nah, contohnya jumlah stasiun pembangkit yang rusak bisa 0, 1, atau 2. Tidak bisa 1,5. Nah, yang kedua variabel continue, yaitu data yang bisa berupa nilai desimal dalam suatu rentang. Contohnya kecepatan angin dalam per meter yang bisa bernilai 7,3 atau 8,15 dan seterusnya. Perbedaan ini penting karena menentukan rumus probabilitas yang harus kita gunakan. Nah, distribusi probabilitas discrete. Distribusi probabilitas discrete digunakan untuk menghitung probabilitas setiap nilai dalam ruang sampel yang dapat dijajah. Di sini ada 3 distribusi discrete yang akan kita pelajari, hipergeometrik, binomial, dan Poisson. Distribusi hipergeometrik. Distribusi hipergeometrik digunakan ketika kita mengambil sampel sejumlah n tanpa pengembalian dari populasi n yang terdiri dari dua kelompok, K sukses dan minus K item gagal. Kata kuncinya adalah tanpa pengembalian. Nah, yang artinya setiap kali kita mengambil satu item, komposisi populasi berubah, sehingga hasil pengambilan berikutnya tidak lagi independen dari sebelumnya. Nah, inilah yang membedakan antara hipergeometrik dan distribusi binomial. Nah, rumus hipergeometrik. Rumus distribusi hipergeometrik adalah sebagai berikut. F dari X, N, dan K sama dengan C, Kx dikali C, N, ZK, X, NX dibagi C, N, N, di mana N adalah ukuran populasi total, N kecil adalah jumlah sampel yang diambil, K adalah jumlah item sukses dalam populasi, dan X adalah jumlah item sukses yang kita inginkan dalam sampel. Intinya kita menghitung beberapa cara mendapatkan X sukses dari K yang ada, dikombinasikan dengan minus X gagal dari setiap populasi, dibagi semua kemungkinan cara memilih N kecil dari N besar. Nah, di sini kita mengambil contoh studi kasus stasiun rusak. Mari kita terapkan rumus tadi daripada sebuah kasus nyata. Diketahui terdapat 12 stasiun pembangkit, di mana 2 di antaranya rusak. Nah, di sini kita memilih 6 stasiun secara acak untuk diinspeksi. Nah, pertanyaannya, berapa peluang terpilihnya 2 stasiun rusak, 1 rusak, atau tidak ada yang rusak? Nah, ini adalah penyelesaian kasusnya. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus hipergeometrik, hasilnya adalah peluang terpilih tepat 2 stasiun rusak adalah 0,2273 atau sekitar 22,73%.
Nah, peluang terpilih tepat satu stasiun rusak adalah 0,5454 atau sekitar 54,54%. Dan peluang tidak ada stasiun rusak yang terpilih adalah 0,2273 atau sekitar 22,73%. Jika kita jumlahkan ketiganya, 0,2273 ditambah 0,5454 ditambah 0,2273 sama dengan 1. Nah, nilai ekspektasi atau rata-rata stasiun rusak dalam sampel adalah satu stasiun. Ya. Nah, proses Bernoulli. Nah, sebelum kita masuk ke distribusi binominal, kita perlu memahami proses Bernoulli terlebih dahulu. Proses Bernoulli adalah eksperimen yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Sukses dengan probabilitas P atau gagal dengan probabilitas Q yang sama dengan 1 minus Q sama dengan 1 minus P. Dua syarat utamanya adalah probabilitas P harus tetap konstan. Nah, probabilitas P harus tetap konstan di dalam setiap percobaan, dan setiap percobaan harus independen satu sama lain. Contoh dalam konteks turbin angin, apakah turbin beroperasi pada hari tertentu? Nah, sekarang kita lanjut ke distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan ketika variabel hanya memiliki dua kemungkinan hasil, dan probabilitasnya tidak berubah apapun hasil eksperimen sebelumnya. Ini berbeda dengan hipergeometrik yang tanpa penggembalian. Pada binomial, setiap percobaan independen. Contoh penerapannya lulus atau tidak lulus, sukses atau gagal dalam uji coba. Rumus distribusi binomial adalah f dari x n p sama dengan c n x dikali p pangkat x 1 minus p pangkat n minus x, di mana n adalah jumlah percobaan, p adalah probabilitas sukses, dan x adalah jumlah sukses yang diinginkan. Nilai rata-rata atau ekspektasi distribusi binomial adalah EX. EX sama dengan N dikali P. Sedangkan variansinya adalah var. X sama dengan N dikali P dikali I. Nah, lanjut kasus alokasi dana. Berikut contoh penerapan binomial. Terdapat 4 kegiatan yang bersaing mendapatkan dana setiap tahunnya. Peluang kegiatan A terpilih adalah 0,25 atau 1 dari 4. Nah, selama 5 tahun, berapa peluang kegiatan A untuk mencapai dana 0 kali? 0 kali, 1 kali, atau 2 kali. Dari tabel di slide ini, peluang sukses 0 kali adalah 0,237. Peluang sukses 1 kali adalah 0,396, dan peluang sukses 2 kali adalah peluang terbesar ada pada X sama dengan 1, dan berarti paling mungkin kegiatan A hanya terpilih 1 kali dalam 5 tahun. Nah, probabilitas sukses 3 kali. Selanjutnya, berapa peluang kegiatan A terpilih 3 kali dalam 5 tahun? Gunakan fungsi Excel binom dis dengan parameter 3,5,0,2, false. Hasilnya adalah 0,0879 atau sekitar 8,79%. Artinya, cukup kecil kemungkinannya kegiatan A bisa terpilih dalam 3 kali berturut-turut dengan peluang dasar hanya 25% per tahun. Lanjut sekarang distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam selang waktu atau daerah tertentu. Berbeda dengan binomial yang fokus pada jumlah percobaan, Poisson fokus pada frekuensi kejadian dalam suatu interval. Contoh penerapannya, berapa banyak kesalahan cetak per halaman, berapa banyak mobil masuk tol per jam, atau berapa kali gangguan listrik yang terjadi dalam sebulan. Sini adalah rumus distribusi Poisson. Rumus distribusi Poisson adalah S
dari X dalam lambda sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat minus lambda dibagi X faktorial. Lambda atau simbol huruf Yunani yang ini adalah rata-rata jumlah dari kejadian dalam selang waktu tersebut. E adalah bagian dari Euler yaitu sekitar 2,71828 titik X adalah jumlah kejadian yang ingin kita hitung. Probabilitasnya. Nah, contoh kasus printer error. Printer Sebagai contoh, sebuah printer membuat rata-rata 2 kesalahan per halaman, sehingga lambda sama dengan 2. Berapa probabilitas terjadinya satu kesalahan pada satu halaman dengan Rolls Poisson F dari 1 dan 2 dengan 2 pangkat 1 dikali E, pangkat minus 2 dibagi 1 faktorial. Hasilnya 0,2707 atau sekitar 27,07%. Jadi ada peluang 27% printer membuat tepat satu kesalahan di halaman tersebut. Lanjut ke distribusi probabilitas kontinu. Berbeda dengan distribusi diskrit, distribusi kontinu digunakan untuk memodalkan variabel yang nilainya tidak teringat dalam suatu interval, seperti waktu, berat, atau kecepatan. Tiga distribusi kontinu utama adalah normal, eksponensial, dan gamma. Pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada distribusi normal. Distribusi normal yang seringkali kita sebut kurva lonceng adalah distribusi yang paling banyak digunakan karena sangat banyak fenomena alam yang mengikuti pola ini. Karakteristik utamanya yaitu bentuknya simetris terhadap rata-rata. Dari gambar kurva di slide ini kita bisa lihat bahwa daerah di sekitar rata-rata memiliki probabilitas paling tinggi dan semakin jauh dari rata-rata probabilitasnya semakin kecil. Ada 3 aturan penting dalam kurva lonceng yang harus kita hafal. Nah, yang pertama, rentang rata-rata plus minus 1 simpangan baku mencakup 68% data. Yang kedua, rentang rata-rata plus minus 2 simpangan baku mencakup 95% data. Nah, yang ketiga, rentang rata-rata plus minus 3 simpangan baku mencakup 99,7% data. Artinya, hampir semua data ada di sini. Distribusi normal standar set. Untuk memudahkan perhitungan probabilitas distribusi normal, kita melakukan transformasi nilai X menjadi nilai Z menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma, di mana mu adalah rata-rata sigma dan simpangan baku. Setelah diubah ke nilai Z, kita bisa langsung membaca probabilitasnya dari tabel Z standar. Distribusi normal standar memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku. Sini kasus kecepatan angin turbin. Diketahui rata-rata kecepatan angin ini sama dengan 8 meter per detik dan simpangan baku sigma sama dengan 2 meter per detik. Pertanyaannya, berapakah peluang kecepatan angin kurang dari 6 meter per detik dan berapakah peluang kecepatan antara 7 sampai 11 meter per detik? Ini saya. Untuk mencari peluang kecepatan angin kurang dari 6 meter per detik, langkah 1. Hitung skor Z, Z sama dengan 6 dikurangi 8 dibagi 2, hasilnya minus 1,00. Nah, yang kedua, baca tabel Z untuk nilai Z lebih kecil dari minus 1,00. Hasilnya adalah 0,1587 atau 15,87%. Lanjut, saya yang kedua, untuk mencari peluang kecepatan angin antara 7 dan 11 meter per detik. Yang pertama, hitung nilai Z. Untuk 11 meter per detik, ini sama dengan 11 dikurangi 8 dibagi 2, hasilnya plus 1,50. Z sama dengan dikurangi 7 dibagi 8 dibagi 2, hasilnya minus 0,50. Dari tabel 0,3085 probabilitas antara 7 dan 11 adalah 0,9333 dikurangi 0,3085. Hasilnya 0,6247 atau 62,7%. Ini berarti pada 62,47% waktunya turbin beroperasi dalam kecepatan angin ideal. Nah, fungsi statistik di Excel sebagai penutup materi berikut fungsi Excel yang bisa digunakan untuk ketiga distribusi yang kita pelajari.
Untuk distribusi normal, gunakan norm dis dengan parameter X, mean standar, def, kumulatif. Untuk distribusi binomial, gunakan binom dis dengan parameter X, N, P, dan kumulatif. Untuk distribusi Poisson, gunakan Poisson dis dengan parameter X, mean, dan kumulatif. Parameter kumulatif diisi true untuk probabilitas kumulatif dan false untuk probabilitas tepat pada X. Nah, demikian paparan materi mengenai distribusi probabilitas dan variabel random. Sekian, terima kasih. Dan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan di kolom komentar saja. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.